Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud biqawwaha idh inba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Hamba beriman kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta perhampaannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang meninggikannya jiwa itu. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum telah mendustakan Rasulnya karena kedurhakaan mereka yang melampaui batas. Ketika berpikir orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, biarkanlah unta bunyinya Allah ini terminumkannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelih yang unta ini. Maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang membacakan Dek Senandung Kenar Kinayung Senja dan juga Dek Galendra Sonovatia Arya Sena Aukail mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang menyimak juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Halim Purnomo dari UMY. Pamilo Ustadz, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah atau yang mewakili Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul atau dan PDA atau yang mewakili. Ingkang kula hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kapanewon Kasihan, dan yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirta Utara beserta jajarannya, juga ingkang tansah kula hormati Ketua dan seluruh pimpinan Forum Komunikasi Pengajian nggih Pak nggih. Nggih, Forkom nggih. Nggih. Forkam nggih. Oh, Forkam nggih. Yang saya hormati jajaran pimpinan Forkam khusus Taman Tirta Utara. Nah, nggih. Soalnya saya nggak merasa diakui, soalnya ini Taman Tirta Selatan. Juga yang saya hormati para takmir Masjid Miftahul Jannah dan para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama monggo sareng-sareng manjataken puja lan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatan dumateng kula panjenengan sami, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul dalam satu tempat. Mudah-mudahan hadir kula panjenengan sami menika Allah menilai dengan banyak kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang hadir pada malam hari ini cicilannya cepat lunas. Mengkok di mana-mana kalau Muhammadiyah itu kalau udah cicilan paling kenceng Pak. Itu ya. Sampai ke Brebes kemarin hari Ahad itu ya. Kalau cicilan kok kenceng itu ya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Insyaallah mangke lumeber dumateng kula panjenengan sami angsal syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu rahimakumullah. 20 tahun yang lalu saya ngisi pengajian di sini kalau nggak salah. Ya, 20 tahun yang lalu. Ya. Ya. Temanya tentang mengelola hidup semakin hidup. Nah, menjadikan hidup kula panjenengan sami semakin hidup kalau nggak salah. Nggih, ini seiring perjalannya waktu 20 tahun kemudian, ya kemarin saya dihubungi oleh Pak Ketua PRM ini, bukan dihubungi, diperintah ini ya, instruksi. Ya, saya kalau ada Ketua PRM menginstruksi itu susah nyari alasan buat menghindar itu. Gitu. Para bapak, para ibu rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan sedikit menceramahi diri saya sendiri.
Ya, ini karena temanya buat panjenengan sedaya itu sudah garamnya terlalu asin ngeten nggih. Jadi ini intinya buat saya sendiri. Nanti jika dianggap bermanfaat, monggo kita bisa melaksanakan bersama-sama. Ngaten nggih para Bapak Ibu nggih. Nggih. Tema pada malam hari ini adalah rumah sebagai sumber masa depan. Ya, sumber masa depan keluarga kula panjenengan sami. Ini saya lihat yang bagian depan ini saya lihat rumah tangganya kurang lebih sudah mencapai 50 tahunan. Leres Bapak? Nggih, berumah tangganya sudah mulai sudah berusia hampir ada yang 50 tahun kayaknya, nggih. Soalnya terlihat dari wajah-wajahnya menjelang subuh semua. Gitu ya. Ya, kalau saya nikah 2009 jadi ya belum lama baru ya, berarti baru 9 tahun ya. Ngaku nom terus nih nggih. Nggih, bahwa rumah tangga yang kita bangun para bapak, para ibu bukan hanya sebatas untuk berkumpulnya dua keluarga baru nggih, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Nggih, sekali lagi ngapunten ini khusus untuk saya. Saya menceramai diri saya sendiri di hadapan panjenengan sedaya. Tapi kalau nanti dianggap nanti ada manfaatnya, ya monggo nanti kita bisa melaksanakan bersama-sama. Nah, para bapak, para ibu rahimakumullah. Dulu nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita membayangkan. Dulu pada waktu saya sekolah di MI, ya, bahwa alam itu kata guru saya dibagi menjadi 4. Ada. Yang pertama kita dilahirkan mulai dari mana Bapak Ibu? Dari alam nopo? Alam rahim. Leres mboten? Ada nggak yang langsung lahirnya brojol? Mboten enten nggih? Ya, semuanya. Kita berawal dari alam rahim. Kata guru saya, alam itu ada 4. Kalau nggak salah 4 atau 5. Yang pertama alam rahim. Setelah alam rahim kita lanjut ke alam nopo? Alam dunia. Setelah alam dunia lanjut alam kubur. Setelah alam kubur lanjut alam akhirat atau alam barzakh. Nggak pernah terbayangkan pasca atau mulai mungkin tahun 2020 ada yang disebut dengan alam maya. Leres mboten Bapak Ibu? Pernah dengar nggak alam maya? Nah, ini alam maya ini yang bikin kita jadi alam maya. HP yang ada di tangan kula panjenengan sami. Gak ada HP mboten, Mbah? Mboten. Alhamdulillah, ngurangi kuota nggih, Mbah. Saya yakin rata-rata di sini 99% punya HP semua. Leres Bapak Ibu? Jenengan kira-kira kalau cucu yang ketinggalan sama HP yang ketinggalan, lebih khawatir napa Bapak Ibu? Alam maya nggak pernah terbayangkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia maya kayak saya dan usia-usia muda itu, kayak Mas Burhan ya, dan lain-lain yang anak muda itu lebih baik ketinggalan dompetnya daripada ketinggalan laras badan. Alam maya nggak pernah terbayangkan kita. Dari sini untuk bisa tahu kondisi saudara kita yang ada di luar sana, di Arab Saudi, di Jepang, di luar negeri, di mana saja, cukup video call. Laras badan. Zaman dulu kita pengen ngabari saudara kita yang di luar kabupaten pakai apa, Pak? Pakai surat. Itu pun nyampainya lama, nggih, nah, sampai berminggu-minggu. Sekarang hitungan detik langsung sampai. Maka masalah yang akan dialami rumah tangga kula panjenengan sami akan selalu berkembang. Leres badan. Masalahnya juga akan berkembang.
Tidak sedikit rumah tangga yang tidak siap dengan perkembangan masalah itu, disebabkan kepala dan ibu rumah tangga juga tidak belajar mengatasi, belajar mengenai solusi dari masalah-masalah yang ada. Leres badan. Anak kecil kalau dulu nangis dikasih apa? Dulu sebelum ada HP dikasih mainan, leres. Sekarang bayi yang baru lahir aja dikasih mainan apa? Leres badan. Maka yang ada otaknya akan terpatri dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Maka tugas kula panjenengan sami selaku imam dan pemimpin dalam rumah tangga, bagaimana menyiapkan rumah itu menjadi pusat pendidikan khusus kangge keluarga besar kula panjenengan sami. Leres mboten Bapak Ibu? Maka yang pertama, menjadikan baiti, rumahku adalah surgaku. Apa yang ada dalam bayangan surga niku? Surga itu isinya adalah sesuatu yang nikmat, yang bahagia, yang menyenangkan. Terus mboten? Nah, rumah kita apa isinya? Setiap hari kadang-kadang mohon maaf, pernah nggak panjenengan berantem kali bojone panjenengan? Mboten pernah, atau mboten kehitung? Pernah nggak anak itu tidak atau meninggalkan sholat mungkin? Pernah mboten? Atau mungkin pernah nggak panjenengan itu berbuat salah sama tetangga? Pernah mboten? Atau tetangga berbuat salah kali panjenengan? Sering. Nah, iki pasti niku. Maka setiap hari kita harus ngupdate, harus meningkatkan ilmu baru, karena masalah selalu datang silih berganti. Dulu sebelum ada zaman HP, belum pernah ada kena tipu apa itu. Yang pernah kena tipu apa itu? Ada yang pernah kena tipu uang online, ada? Ya. Dulu nggak pernah ada, leres mboten? Iya. Dulu nggak ada perdagangan orang. Semakin HP semakin hebat, semakin orang sudah dijual belikan. Maka baiti jannati, menjadikan rumahku menjadi surgaku. Kalau dulu zaman saya kecil, orang tua nyari-nyari kalau saya lagi main ke rumah, leres mboten? Waktu saya kecil itu malah orang tua nyari, suruh makan, suruh apa. Nah sekarang anak-anak jauh lebih seneng main di mana? Di rumah. Kadang-kadang saya sampai ngamuk di rumah. Cepet sana keluar, di rumah mulu. Udah, harus mboten. Ini penyakitnya ini, jin tomang niki. Jin gepeng namanya. Harus mboten. Dulu anak kita itu sampai orang tua nyari suruh makan. Sekarang kita bosen anak itu di dalam rumah terus. Apalagi kemarin zaman Covid, leres mboten? Ya salah satunya gara-gara Covid juga itu. Ini yang pertama para bapak, para ibu, baiti jannati. Menjadikan rumah itu sebagai sumber inspirasi. Rumah yang kita tempati, yang kita beli, yang kita bangun, yang kita perbaiki, yang kita permak, ya, agar rumah itu menyenangkan. Yang kedua adalah rumah itu sebagai pusat mawaddah warahmah. Mawaddah itu artinya adalah saling cinta. Warahmah ada saling sayang. Kenapa ada anak yang lari dari rumah? Kenapa ada rumah tangga yang cerai? Ada perceraian, pasti ada masalah. Setuju mboten?
Ada masalah yang tidak terselesaikan. Leres Bapak Ibu? Pasti ada yang duda mriki. Enten yang duda ada. Pasti ada masalah yang tidak terselesaikan, sehingga ambil jalan pintasnya adalah perceraian. Padahal setelah diputuskan akan menghasilkan masalah baru. Mohon izin, ini saya menceramahi diri saya sendiri biar saya tidak cerai, kira-kira ngaten nggih. Bagi yang sudah belum, bagi yang sudah, jangan mingdo cerainya, ngaten nggih. Nah, menghadirkan itu berbagai persoalan pasti, apalagi zaman sekarang, apalagi tantangan yang semakin luar biasa para bapak, para ibu. Nanti ada hasil penelitian hubungan antara rumah tangga yang islami dengan tingkat perceraian di Indonesia. Para bapak, para ibu rahimakumullah, maka kuncinya adalah kita semua ini yang ada di dalam ini. Kita semua yang laki-laki, ya, sebagai imam, sebagai supir dalam sebuah gerbong rumah tangga, kita harus bisa melihat kanan kiri, depan belakang, dan yang mungkin akan cobaan yang akan datang ke dalam rumah, kita bisa mendeteksi. Ya, kira-kira ngaten. Kira-kira masalah apa yang akan datang ke rumah? 5 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, kita sudah menyiapkan tirainya. Jika masalah ini datang, kita sudah siap. Contoh, anak yang pertama usianya 10 tahun, berarti kuliah kira-kira berapa tahun lagi? Ngaten nggih? Kan masalah ini. Kuliah gratis apa gratis? Nggih, bagi yang dapat beasiswa. Kalau yang nggak dapat, masalah. Leres mboten? Harus kita siapkan. Ya kalau anaknya 1, anaknya 10. Sini anaknya 10 ada ngajung. Yang anaknya 9, 8, 7, 5, ada 5, 4. Nggak ada yang punya anak ini. Ya. Buat 20 tahun yang akan datang, kita sudah siapkan para bapak, para ibu. Bahkan sampai orang itu berangkat itu sampai ke luar negeri, kerja di tengah laut, di pelayaran. Demi apa? Menyiapkan masa depan anak. Jangan sampai anak yang pertama dibiayai, anak kedua dan ketiga dan seterusnya terlantar biayanya. Leres mboten? Nah, maka kita semua harus bisa membaca itu. Belum nanti kalau ujuk-ujuk sakit, ujuk-ujuk tiba-tiba. Nah, kan ada BPJS, kalau pengen naik kelas, ya toh, leres mboten? Kan ada MBG, ya MBG cuma siang aja, leres mboten? MBG juga isinya semangka 1 iris, gitu. Gitu. Dan seterusnya para bapak, para ibu, terus akan selalu silih berganti. Maka Ibnu Batis Al-Alamah beliau mengatakan al-baitu huwa al-madrasatul ula. Al-baitu huwa al-madrasatul ula. Yang namanya rumah adalah sekolah yang pertama. Sebelum kita ngirim anak-anak ke sekolah, maka rumah yang kita tempati, ada yang rumahnya besar, kamarnya banyak, anaknya sedikit. Ada yang rumahnya kecil, kamarnya kecil, anaknya oke. Enten mboten? Ada yang nggak punya rumah, kamarnya ratusan, kontrakannya oke soalnya. Enten mboten? Nah, itulah hidup. Ada yang nggak punya rumah, nggak punya anak. Ada yang punya rumah, orangnya nggak ada. Enten mboten? Terus hidup itu akan seperti itu.
Maka al-baitu huwa al-madrasatul ula. Rumah itu adalah lembaga pendidikan yang pertama para bapak, para ibu, untuk mendidik suami dan istri itu sendiri sebelum lanjut ke anak-anak. Apa lanjutannya? Wal masnaul asliyu litakwini ar-rijal, dan sebagai sumber untuk membentuk regenerasi, untuk mendidik, menciptakan generasi berikutnya. Mungkin masjid ini, pengurus masjid ini mungkin hitungan 20 tahun lagi ada. Mungkin sudah berapa generasi niki pengurus takmir masjid mereka. Mungkin 20 tahun lagi sudah mulai banyak merotol terus, Pak. Nah, ini ar-rijal itu generasi berikutnya kita siapkan. Teng mriki enten TPK ne, Mbah. TPK-nya apa, Mbah? Namanya apa, Mbah, TPK-nya? Miftahul Jannah. Itulah dalam rangka menyiapkan itu semua. Jangan sampai nanti anak itu main HP-nya kenteng, maca Qur'ane ora iso. Terus mboten Bapak Ibu? Nah, ini sangat miris. Ditambah jangan sampai orang tuanya juga ora iso maca Quran. Ya lumayan walaupun ikro-ikroan, ikro 1 ya 1 tahun ikro 1. Tahun kedua ikro 2, tahun ketiga ikro 3, tahun keempat ikro 4. Nggih. Alif fathah, alif kasroi, alif dhama'u ngaten nggih. A I U nggih. Ba fathah ba kasrobi, mim fathama, ta kasroti, babi mati, kira-kira ngaten. Lumayan ikro. Tapi enten peningkatan, jangan sampai kita sama sekali zong mboten saged maos Quran. Ngaten nggih Bapak nggih. Ini para bapak, para ibu, proses membangun keluarga sakinah. Keluarga itu tidak akan bisa terbentuk dengan sendirinya, enggak, ora iso. Enggak mungkin ujuk-ujuk keluarga ini dados, keluarga ini jadi, itu enggak mungkin. Maka Rasulullah itu ada memiliki sifat apa ya? Pernah saya sampaikan itu di Masjid Husnul Khotimah itu. Apa judulnya kemarin itu? Mesra, ngaten nggih kalau nggak salah nggih. Nggih, rumah tangga apa? Sifat mesranya Kanjeng Nabi kalau nggak salah. Maka kalau manggil istrinya itu ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Mbah, ibunya taksi enten, Mbah. Masih ada istrinya, Mbah? Kalau manggil istrinya napa, Mbah? Putih. Waktu muda, masih muda. Yayang. Biasa nggih, Mbah nggih. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Yang pertama ikhlas. Nggih. Ada iman itu pasti, ya. Rumah itu sebagai sumber inspirasi spiritual, sebagai sumber alat untuk mendekatkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling percaya, saling membangun harmoni, membangun cinta dan kasih antara sesama. Ya, lagi-lagi ini saya menceramai diri saya sendiri. Kenapa ada istilah duit lanang? Leres mboten? Nah, ini rata-rata waktu muda banyak duit lanang diselip-selipin nggih. Soalnya kalau dikasihin semua itu susah keluarnya. Leres mboten, Bu? Kalau udah nyampe dompetnya ibu itu kinten-kinten susah medalipun nggih. Leres, Bu? Okay. Kenapa itu ada istilah duit lanang itu? Karena kalau dikasih semua itu susah keluarnya. Katanya, ini katanya. Okay. Kalau saya di rumah, alhamdulillah nggak beda, Pak. Okay. Maka ada istilah duit lanang. Ada yang diselipin katanya di peci dulu ya. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Nah, ini
berdasarkan hasil penelitian para bapak para ibu. Iya. Ya maklum karena saya ngajar di kampus jadi rodo ada baca jurnalnya kira-kira ngaten. Ya. Ada sebuah penelitian, ya, orang meneliti ada nggak sih hubungannya keluarga Islami, keluarga Muslim yang taat itu merasakan keharmonisan dalam keluarga, kira-kira ngaten. Nah, ini ada hasil penelitian para bapak, para ibu. Yang pertama ini yang warna apa ini? Hitam lah ya. Warna apa ini? Hitam, warna hitam ini menunjukkan kebahagiaan yang tinggi. Nah, yang pendek ini menjelaskan tentang konflik yang rendah dan kepuasan dalam rumah tangga. Nah, orang yang Muslim taat. Nah, ini Muslim tidak semuanya Muslim taat, leres mboten? Ada yang Muslim tapi sholat Jumatnya setahun sekali, enten mboten? Ada yang ngakunya Muslim, sholatnya mung sholat Idul Fitri, enten mboten? Insya Allah di sini sih udah nggak ada, nggih. Masih ada di sini? Masih? Insya Allah udah nggak ada ya. Nah, Muslim yang taat, keluarga Muslim yang menjaga ketaatan Islaminya itu cenderung lebih tinggi kebahagiaan rumah tangganya dibandingkan Muslim yang tidak taat ngibadah. Contoh, umpama mau berantem, nah ini Muslim yang taat lagi ada masalah, karena kan nggak mungkin rumah tangga tidak lepas dari masalah. Terus buatan bapak ibu. Nah, karena suaminya juga hafal Quran, atau minimal imam masjid Miftahul Jannah lah, terus istrinya jamaah tetap masjid Miftahul Jannah. Ketika ada masalah, mereka salah satu imamnya sinten mriki, Pak? Salah satu imam di masjid Miftahul Jannah. Sinten? Enten mboten? Oh, banyak. Salah satunya Simbah. Oh iya, contoh saja pun pensiun, regenerasi ngaten nggih Mbah nggih. Nah, contoh imam, salah satu imam Masjid Miftahul Jannah di rumahnya ketika ada masalah, mau berantem, mau ribut, baru suaranya mau mah gitu ya. Kata istrinya, istighfar, Bah. Istighfar. Leres mboten? Iya, istighfar. Ubi apa ya, ibu gitu ya, udah mau udah begitu ya, kata istrinya, istighfar Pak, istighfar, sebentar lagi subuh Pak, ngaten gitu. Ini karena kebiasaan kita dibangun itu, hadirin yang berbahagia. Coba bayangkan kalau di keluarga itu nggak pernah dibangun sholat jamaah di dalam rumah, hadirin yang berbahagia. Makanya saya tetap menyiapkan waktu khusus di rumah untuk sholat jamaah dengan istri. Itu saya siapkan waktu khusus. Kalau enggak maghrib ya isya, kalau enggak maghrib isya ya subuh, kalau enggak subuh pas duhur saya ada di rumah sholat jamaah dengan istri di rumah berdua. Bayangkan gak mungkin kalau kita lagi sholat jamaah berdua, walaupun lagi berantem, saya jadi imam. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti jawabannya nggak mungkin, karena lagi marah jawabannya sambil ngedumel. Enggak mungkin. Laras badan. Iya. Apalagi sambil itu pasti jawabannya amin. Akan terbangun itu. Makanya biasanya satu waktu saya dalam satu hari, kalau pas saya ada lagi longgar di rumah, istri ada, saya pasti sholat jamaah. Karena untuk membangun itu konektivitas, kalau dalam bahasa kerennya, untuk membangun nyetrumnya itu, untuk membangun kehangatan cara berpikir, kehangatan
hubungan kita dengan istri kita. Nah, maka hasil penelitian di tahun 2025, 75% keluarga yang melaksanakan nilai-nilai keislaman sakinah di dalam rumah itu kebahagiaannya itu meningkat 75%. Ustadz, kan banyak juga kiai-kiai yang cerai, enten mboten? Banyak juga ustadz-ustadz yang cerai, enten mboten? Yaitu enggak termasuk yang 75%. Ustadznya ada 10.000, satu yang begitu pasti ada, pasti adanya. Nggih Bu nggih? Nggih. Dibuat ustadz aja begitu, apalagi yang di sini tato kerbau, gitu. Di sini tato ular, nggih. Ngomongnya setiap hari kebun binatang di dalam rumah. Aduh, Masya Allah. 75% bagi muslim, keluarga muslim yang taat ibadah itu terbangun, terjaga kesalehan dan keharmonisan rumah tangganya. Jenengan percaya apa percaya? Percaya mboten? Coba kalau nggak percaya, jenengan libur sholat selama 1 minggu saja. Saya yakin hari ke-8 bubar, saya yakin. Coba kalau nggak percaya. Percaya mboten Bu? Nggih. 75% keluarga yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga dari keharmonisan keluarganya. Mudah-mudahan keluarga besar Forkam selalu terjaga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin yang berbahagia, kita semua itu terlahir dari Nabi siapa yang satu Bapak Ibu? Nabi Adam. Ketika beliau lahir, yang namanya ada anaknya yang bernama Qabil dan Habil. Sifatnya sama ndak? Beda. Maka ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bapaknya, sama-sama ibunya, pasti anaknya beda-beda. Leres mboten? Nggih. Kayak ayam, telurnya ada 10. Lahir pasti ada yang mecah semua ndak? Enggak. Kalaupun iya bonus. Kita anak 5, sama semua enggak karakternya? Pasti benten, harus badan. Satu keluarga ada yang anak 5 hafal Quran semuanya. Masya Allah. Anak yang pertama hafal Quran di pondok pesantren tahfidz Quran Bojonegoro, yang kedua tahfidz Quran Ponorogo, yang ketiga tahfidz Quran Jogja, yang keempat tahfidz Quran di Bantul, yang kelima tahfidz Quran di Jawa Tengah umpama. Ada keluarga lain anak 10, 1 keluar dari penjara, 2 lagi kena narkoba, 3 lagi jadi daftar pencarian orang, 4 Masya Allah anak 10 nyungsep semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang berbahagia, maka kita selaku pimpinan dalam rumah tangga, terutama kita nih bapak-bapak ini, jangan pernah terlewat dari ilmu baru dalam setiap nambah hari dan waktu. Karena masalah itu kadang-kadang tidak mengimbangi kemampuan ilmu kita, sehingga kewalahan banyak. Tidak sedikit orang tua yang kewalahan dalam mengurus anak. Dikit-dikit langsung kasih HP karena nggak ada solusi lain.
Dikit-dikit karena anak rewel umpama, kuncinya kan hanya nangis, leres mboten? Kasih HP, selesai. Padahal akan muncul masalah baru, psikologisnya akan kena masalah para bapak, para ibu. Makanya saya mungkin sering kali disampaikan ketika pengajian itu, saya kalau habis maghrib di rumah itu sudah sepakat sama istri dan sama anak-anak, jangan ada HP pokoknya. Pokoknya gimana caranya nggak ada HP di waktu habis maghrib, kesepakatan antara bapak dan ibu dan anak-anak. Dan saya biasanya kalau mulai jam 8:30, anak-anak itu harus naruh HP di tempat di meja kerja saya, biar kelihatan HP-nya di situ kumpul. Ya boleh habis sisa baca lihat HP sebentar anak-anak enggak apa-apa. Tapi kalau habis maghrib nggak ada HP. Sampai kitanya sebagai bapak tuh komitmen. Paling saya kadang-kadang ngecek rekening di belakang pintu biasanya. Barangkali ada rekening masuk, ngatur kira-kira. Gimana caranya biar tidak terbentuk kebiasaan para bapak, para ibu? Masalah akan selalu nambah setiap tambahnya waktu. Sementara kita nggak pernah belajar solusi-solusi baru dari perubahan-perubahan zaman. Mungkin ada yang tertinggal oleh IT dan seterusnya. Padahal masalah, apalagi coba bayangkan Jogja khususnya daerah sini. Seiring bertambahnya mahasiswa UMY nambah, masalah baru akan muncul. Leres mboten? Satu yang kelihatan. Nah ini walaupun saya juga pendatang ini, persaingan dunia kerja semakin ketat. Setuju apa setuju? Coba kalau kita tidak menyiapkan anak itu untuk 25 tahun yang akan datang dengan pendidikan yang tinggi dan skill yang tinggi, harus siap-siap. Nanti akan ada sekolah baru lagi, sekolah internasional, SD, SMP, SMA, Sapen 2 yang dimiliki oleh UMY. Nanti gurunya harus kalau menyampaikan mengajarkan pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Every teacher should speak English well. Nah, kalau kita sebagai orang pribumi nggak siap dengan perubahan-perubahan itu, ngapunten, kompetisi semakin tinggi para bapak, para ibu. Mohon izin, ini bukan berarti saya nakut-nakuti, tapi ini sebagai bahwa hidup saat ini itu ya kompetisi terus. Saya nggak mungkin akan diterima di UMY kalau bukan doktor dan profesor umpama. So, ngaten nggih panggi contoh nih. Jadi terus kita dorong anak-anak kita itu untuk membaca dunia. Kita boleh rumahnya itu di Ngerukeman, tapi sekali-kali ngopinya di Eropa. Leres mboten? Kita boleh rumah itu di Ngerukeman, tapi sesekali kita, ya kalau nggak setahun sekali ya 10 tahun sekali kita ngopi di Amsterdam. Leres mboten? Membaca dunia, bahwa di sana itu kita pertukarannya semakin luar biasa. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Nah, ini selanjutnya adalah antara iman dengan kestabilan rumah tangga. Rumah tangga yang beriman ini ada 3, ada 3 gambar yang sudah dibelah menjadi hati. Gambar yang pertama ini, nah ini rada gelap. Nah, ini berarti ya tingkat perceraian. Ya, antara rumah tangga yang taat ngibadah. Ini cerita muslim ya, bukan yang non muslim nggih. Keluarga muslim yang taat ibadah. Hasil penelitian di tahun 2024, kepala keluarga dan ibu suami istri yang taat ibadah, taat muslim yang taat, tingkat perceraiannya itu lebih rendah, lebih kecil dibandingkan dengan muslim yang tidak taat ngibadah. Insya Allah hadirin dan ibu-ibu yang datang di sini, insya Allah taat-taat semuanya. Alhamdulillah.
Ini hasil penelitian tahun 2024 para bapak para ibu. Tingkat perceraian dipengaruhi oleh tingkat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak di sini panjang usia rumah tangganya karena dari awal sudah dibangun jamaah di masjid. Leres badan. Pengajian hadir. Terus kalau ada kerja bakti tampil, kalau ada kebaikan-kebaikan tampil dan seterusnya. Nah ini hasil penelitian tahun 2024. Keluarga muslim yang taat ngibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat perceraiannya lebih rendah dibandingkan dengan muslim yang muslim KTP tok. Nah, gitu. Cuma ngaku muslim tapi mboten sholat, mukanya gelap, nggak pernah kena wudhu dan seterusnya. Leres mboten? Mudah-mudahan keluarga kula panjenengan sami terjaga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum laku mudah-mudahan cepat laku. Nah, ini kayak ini nih, belum laku ini ya. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Maka untuk membangun kekuatan rumah tangga kula panjenengan sami, yang pertama adalah sumber sebagaimana dicontohkan oleh Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Sebelum anak itu kenal dunia, kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala nalikane ngendika Luqman libnihi kepada anaknya, ya'idhuhu memberi nasihat, ya bunayya wahai anakku, endo entong nok mbak mas, la tusyrik billah, ojo sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dibangun terus. Saya biasanya kalau lagi keluar kota atau apa gitu, saya pasti WA istri saya, jangan lupa anak sholat, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat, dan seterusnya, dimonitoring terus. Kadang-kadang lupa, bapaknya aja mboten sholat, apalagi ngingetin lares sholat. Hadirin yang berbahagia, la tusyrik billah. Ini kata kunci yang dibangun oleh sahabat Luqman kepada anaknya. Nah, cuma kadang-kadang kita itu urusannya dunia terus. Yang anak yang pertama rumahnya tingkat 14. Setiap lantai ada kolam renangnya. Lantai 1 airnya es teh manis. Lantai 2 es campur. Masing-masing lantai ada garasinya. Yang satu garasi mobil, yang kedua garasi pesawat dan seterusnya. Dunia terus yang dibanding-bandingkan terus, hadirin yang berbahagia. Maka dia akan tenggelam dalam dunianya. Maka kalau kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, orang yang sibuk dengan dunia, segala sesuatu itu dihitungnya dengan dunia, maka dia akan tenggelam, akan kelelep di dalam dunianya. Tahu kelelep para bapak para ibu? Mas, jangan ngaten nggih, kayak apa kelelep bahasane begini apa? Tenggelam di dalam air, dia tenggelam sama dunianya. Ketika napasnya sudah Senin Kemis, nggih. Senin Kemis nggih. Orang yang biasa ngaji, orang yang biasa ngibadah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Nah, yang biasa ngitungnya dunia, dikit-dikit mobilmu berapa, dikit-dikit emasnya berapa, dan seterusnya, baru la ilaha modal. Lah, susah mau ngomong. Maka ada dalam salah satu kajian bahwa jin itu akan bekerja, salah satu kerjaan yang paling intens adalah ketika anak cucu Nabi Adam sedang sakaratil maut. Ada yang mau nyebut nggak bisa, ada yang napas sudah sampai sini, napasnya sudah Senin, Jumat, ngaten, mau nyebut susah.
Karena kebiasaan sehari-harinya itu adalah urusan dunia. Hadirin yang berbahagia, maka tauhid dan akidah yang harus kita bangun sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah. Hadirin yang berbahagia. Nah, sekarang ini karena nanti katanya habis ini mau ada 10 yang sambutan, jadi para bapak, para ibu rahimakumullah. Nah, ini hubungan antara keluarga yang harmonis dengan sejahtera. Bu, saya pengen tanya, Bu, panjenengan pun sejahtera napa dereng? Pun sugih napa dereng? Sing sugih ngacung. Sing dereng sugih ngacung, saya doakan semoga sugih. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Ada nggak sih hubungan antara keluarga yang harmonis itu dengan keluarga sejahtera? Orang yang harmonis keluarganya itu sudah pasti sejahtera mboten. Nah, ini berdasarkan penelitian. Ada orang yang meneliti ini. Nah, ini yang warna hitam adalah apa ini tulisannya? Yang beribadah bersama. Apa? Yang rutin beribadah. Nah, yang rutin beribadah ini. Jadi yang di dalam rumah, di dalam sebuah rumah tangga, keluarganya, bapak, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, mantu, umpama kalau ada besan yang sama besannya, rumah tangga yang orang di dalamnya itu rutin beribadah, maka cenderung dia akan harmonis dan sejahtera. Sejahtera itu kudu sugih napa mboten? Mboten nggih? Sejahtera itu enggak perlu sugih. Cuma kadang-kadang sugih bisa membeli sejahtera mboten? Mboten nggih? Nah, banyak orang kaya yang malah susah nggih Mbah nggih. Sawahnya wah pirang-pirang. Nggih. Mobilnya wah sono sini. Tapi berantem aja sehari-hari. Terus mboten? Nggih. Yang suami istri dan anak-anaknya dan mantu dan besan yang setiap hari menjaga sholatnya, maka tingkat harmonis keluarganya itu cenderung lebih tinggi dan sejahtera dibandingkan dengan ini sang satunya. Ini tanpa ibadah bersama. Makanya tadi saya sampaikan, saya kalau di rumah satu waktu saya biasanya itu nyempetin jamaah sama istri. Kalau ada anak ya kita ajak umpama ya, dan seterusnya ya. Jadi maka nanti panjenengan ada istilah kalau anak sekarang itu namanya me time. Ya, me time itu adalah waktu khusus. Sesekali panjenengan, biasanya saya sama istri itu mengevaluasi umpama. Saya sering tanya, Umi, tolong beri saya koreksi 1 minggu ke belakang. Nah, saya biasanya begitu. Ibu-ibu pernah nggak bapaknya ngomong begitu ibu-ibu? Enten mboten Bu? Nggak ono. Nah, saya biasanya kalau ya sambil umpama saya ajak makan umpama nggih, ya makan di angkringan berdua gitu nggih. Sambil Umi coba beri abi catatan 2-3 hari atau 2 atau 4 atau 1 minggu yang lalu untuk saya perbaikan diri. Kelihatannya susah. Mulut ini mau ngomong ini susah karena jangan sampai harga diri seorang laki-laki jatuh. Harga diri itu tidak akan bisa jatuh dengan kita, menurut saya, nggih. Mudah-mudahan salah, nggih. Ini menurut saya sebagai kepala keluarga yang baru, kurang lebih baru 5 tahun kira-kira ngaten nggih. Saya menyampaikan itu ke istri, justru yang saya rasakan justru semakin lope ngaten nggih istri saya. Tahu lope artinya, Bu? Semakin apa, Bu? Semakin lengket. Semakin saya itu merasa bersalah di hadapan istri, justru istri semakin lengket. Kalau dulu kalau nawarin itu sebulan sekali, sekarang belum 1 minggu sudah menawarkan diri. Bonus demografi, terus mboten?
Nah, coba nanti dipraktekkan di rumah. Mah, sekarang kita kan rumah tangga sudah 49 tahun. Tolong beri Bapak catatan 48 tahun yang lalu. Laras boten? Siap boten? Wah, itu buku 200 halaman penuh nih. Ini biasa saya kadang-kadang ya raketang ya sebulan sekali sambil keluar, anak-anak kita tinggal berdua, biar privasinya juga sama-sama privasi. Koreksi Abi, biasanya saya duluan. Mah, Umi tolong beri saya catatan seminggu yang lalu, jangan sebulan, kebanyakan kalau sebulan. Nah, kira-kira nanti bisa dipraktekkan nggih Bapak-bapak nggih? Coba nggih. Nggak usah 1 minggu, 1 hari saja minimal. Kelihatannya berat, tapi saya yakin ini akan menambah nambah cintanya kira-kira nggih. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Ya, sekaligus sebagai kesimpulan pada malam hari ini bahwa rumah tangga itu tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Yang penting asal jalan saja, ndak bisa. Anak kita nanti mau seperti apa? Mungkin kita jatah kontraknya mungkin 2 atau 5 tahun yang akan datang. Nggih mboten? Yang usianya sudah 60 tahun ya bonusnya paling 1 atau 2 tahun lagi gitu. Kalau kita ngelihat usianya Kanjeng Nabi, ada yang sudah 60 tahun mriki. Banyak. Kalau mengacu dari usianya Kanjeng Nabi ya kata Kanjeng Nabi itu dalam hadisnya itu ummati tidak akan lebih dari 60 tahun. Kalaupun ada bonus. Ini panjenengan ini kebanyakan lagi merasakan bonus. Namanya bonus diskon, ada saatnya diskon itu akan diputus. Leres mboten? Maka kudu siap. Hadirin yang berbahagia, ini yang terakhir. Nah, rumah tangga yang islami, rumah tangga yang membiasakan kehidupan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit mungkin secukupnya, tapi dia itu merasa bahwa duit yang dimiliki itu tidak sepenuhnya milik dia sendiri. Ya, kalau ada tetangga yang kurang ya bagi ngaten. Kalau ada mahasiswa yang lagi kurang makan dikasih makan. Ini saya yakin ini anak-anak saya, mahasiswa saya ini yang di daerah sini kenyang-kenyang semua ini. Ya, makanya gemuk-gemuk lah itu gemuk itu. Jenggotnya juga tambah panjang itu ya. Ya dikasih makan terus sama jamaah sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar pengajian Forum Komunikasi Pengajian Forkam ini diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Banyak mahasiswa saya yang terselesaikan di rekaman ini nggih. Saya sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Ya, ini keluarga yang islami, bapaknya, ibunya, suaminya, anaknya, mantunya, besannya kalau ada, yang menjaga ketaatannya kepada Allah, sholatnya nggak pernah lewat, zakatnya, puasanya, ngajinya nggak pernah lewat, maka keluarganya pasti sejahtera, itu pasti, dan terhindar dari KDRT. Napa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak pernah mendengar ya orang yang habis sholat nampar istrinya. Enten boten? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ceprot. Enten boten? Enggak ada. Belum saya pernah dengar niku. Orang yang habis baca Al-Qur'an, Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Nendang istrinya. Enten mboten? Enggak ada.
Maka semakin rumah tangga yang menjaga istiqomah ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal menjamin keluarga niku bakal bahagia dan sejahtera dan terhindar dari KDRT. Nah, bayangkan para bapak, para ibu, ini yang warna gelap, Pak. Nih, warna ini yang saya tunjuk nih. Ya. Tingkat kebahagiaannya itu 90%. Nah, ini tingkat kebahagiaannya. Yang kedua, anaknya itu pasti terjamin pendidikannya. Nah, ini. Ya, yang warna ini. Terus yang selanjutnya ini ada 90% orang tua yang ahli ibadah, yang menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya juga walaupun jadi orang tua enggak sombong dengan keorangtuaannya kepada anak. Saya kadang-kadang manggil anak itu kakak, mas gitu dan seterusnya ya. Dengan suara-suara yang rendah dan kecuali kalau sudah perlu ada ketegasan ngaten nggih kira-kira. Nah, ini yang warna merah. Akhlak anaknya bakal baik-baik. Itu pasti itu. Ya kalaupun ada, itu namanya tantangan dan cobaan untuk orang tua. Ngaten kira-kira. Nggih, Pak nggih? Itu pasti coba kita buktikan. Kita dalam sehari kita buktikan 1 minggu sajalah. Sholat yang tadinya nggak pernah sholat duha nggak pernah sholat duha, tambah sholat duhanya. Yang nggak pernah sholat malam, tambah sholat malamnya. Yang nggak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah, coba tambahi sholat ba'diyah dan qobliyah. Yang biasanya kalau makan itu nggak dipimpin doa sama bapak ibunya, sama bapaknya, coba dipimpin ketika makan bareng, suaranya dijaharkan biar kedengaran sama anaknya. Dibangun setiap hari seperti itu. Maka saya sangat yakin ya, hari ke-7 kecintaan dalam berkeluarga semakin lengket. Itu saya yakin. Ini teori, belum tentu saya juga bisa melaksanakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir, nah ini kesehatan mental. Kenapa ada anak yang minggat dari rumah? Tahu minggat Bapak Ibu? Minggat itu bahasa sininya apa ya? Napa? Gesang, okay. Minggat itu lungo. Bahasa Jepangnya lungo aja lah ya. Kenapa ada anak yang tadi lungo itu ya? Tanpa izin gitu ya. Pergi tanpa izin. Karena mungkin ini ya. Kebetulan saya ngajar di psikologi pendidikan ya, dan psikologi perkembangan. Karena mungkin rumahnya dirasa belum nyaman buat dia. Kenapa ada suami yang pergi berbulan-bulan tanpa? Kenapa ada istri yang udah apalagi suasana nggak pernah ada suara ngaji, nggak pernah ada orang sholat, nggak pernah ada, yang ada berantem terus setiap hari. Maka rumahnya suasananya apa Bu? Pak? Kalau bahasa Inggrisnya itu very hot. Panas suasananya. Nggak ada suara ngaji, nggak ada suara apa dan seterusnya. Maka para bapak, para ibu, rumah tangga yang islami, yang taat dengan keislamannya, ini hasil penelitian, terjaga kesejahteraannya dan terhindar KDRT. Saya belum pernah dengar ada umat muslim yang taat puasa, yang hafal Quran itu setiap hari nempeleng istrinya, anaknya, itu saya belum pernah dengar itu. Saya belum pernah dengar imam masjid Miftahul Jannah itu nempeleng istrinya. Saya nggak pernah dengar itu. Kalaupun kesel, disimpan di dalam hati. Nunggu nanti anaknya tidur baru rekonsiliasi, baru tabayun. Mah ini kok sudah 5 tahun kok diem-dieman, ono apa sih mah gitu. Nggih, ngaten nggih. Para bapak, para ibu. Nah, terakhir. Nah, ini terakhir ya. Nah, inilah. Nah, sebagai kesimpulan para bapak, para ibu,
Ini ada tulisan kesimpulannya. Ya, tadi Pak Ketua PRM itu matur Pak Halim habis ini yang sambutan 4 orang, jadi dipercepat. Nggih. Nah ini. Jadi rumah adalah dunia dan akhirat dan investasi buat masa depan. Jadi kesimpulan besar dari pengajian pada malam hari ini para bapak, para ibu, sesekali kita itu sebagai kepala rumah tangga harus mengalah. Terus buatan bapak ibu. Nah salah satunya bisa tanya tadi itu, Mah tolong. Nanti bisa dipraktekkan habis inilah ya. Mah tolong, nggak usah 1 minggu, 1 hari saja minimal. Tolong 1 hari beri catatan bapak. Siap mboten bapak ibu, bapak-bapak, siap mboten? Nggih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya ini bermanfaat untuk saya pribadi, dan jika dianggap ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu, monggo bisa diterapkan di rumahnya masing-masing. Nanti ada yang nutup doa. Ada yang nutup doa. Untuk menutup doa, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kula panjenengan sami diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan segera. Barangkali ada saudara kita yang sedang mendapat ujian kesempitan rizki, semoga Allah membukakan pintu-pintu rizkinya dari berbagai arah. Barangkali ada saudara kita yang sedang ada masalah, mudah-mudahan Allah segera menyampaikan dan menganugerahkan solusi-solusi yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ala rasulih ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan 'indaka tahdi biha qulubana wa tajma'u biha ashmalana wa turaddu bihal fitnatu 'anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'a fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau nanti minta materinya, sudah saya kirim ke takmir nggih. Maka tenwau menggah pengawasan saking Profesor Halim Purnomo. Kita aturkan terima kasih yang setulus-tulusnya yang telah berkenan menyampaikan ilmu dari beliau. Salajengipun nggih menika pengumuman ingkang kaping pisan nggih menika infak ing dalu menika pikantuk 1.200.000 rupiah. Ingkang kaping kalih pengaosan Ahad enjing 11 Januari wonten ing Masjid Husnul Khotimah mangke kalian Dr. Andes Yanto MSI utawi Yanto Kiron. Kaping 3 pengaosan Furkam ingkang badhe dhateng mangke dipindah wonten ing Masjid Al Falah. Amargi ten masjid sing kejatahan wonten halangan ngoten nggih. Rangkuman wonten ing pengaosan wau mugi-mugi Bapak Ibu sedayanipun keluarganipun diberkahi lan sakinah mawaddah warahmah, lan ingkang dereng berkeluarga mugi-mugi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Monggo pengasahan ing dalu menika kita pungkasi kanthi wasan alhamdulillah kalian doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.